Halo teman-teman, bersama saya kembali Dr. Gregory Budiman. Kali ini saya akan membahas imunoterapi yang digunakan untuk terapi kanker. Jadi ada saudara saya yang kena kanker ya, kemudian dia mau dilakukan imunoterapi. Di Indonesia harganya 150 juta katanya, sedangkan di Malaysia hanya 30 juta. Tapi perlu kita ketahui ternyata ada perbedaan imunoterapinya. Ya, jadi ada dua jenis imunoterapi, yaitu pertama imunoterapi dengan sel NK natural killer, dan yang satunya lagi dengan sel dendritik. Keduanya berbeda dan memang harganya berbeda begitu ya. Nah, saya akan menjelaskan pada kesempatan ini perbedaan imunoterapi yang menggunakan sel NK dan yang menggunakan sel dendritik. Yang pertama, ini yang murah ya. Ya, mungkin saudara saya di Malaysia itu melakukan imunoterapinya dengan sel NK. Apa itu sel NK? Sel NK adalah natural killer cell, yaitu jenis sel imun bawaan, innate imun sel yang termasuk dalam kelompok limfosit. Mereka dikenal karena kemampuannya untuk mendeteksi dan membunuh sel-sel yang abnormal seperti sel kanker dan sel yang terinfeksi virus tanpa perlu pengenalan antigen yang spesifik terlebih dahulu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Terapi sel NK ini, sel-sel tersebut diisolasi ya, biasanya dari pasien atau donor, diperbanyak dan kadang-kadang dimodifikasi di laboratorium untuk meningkatkan kemampuan pembunuhannya. Setelah itu sel NK dimasukkan kembali ke tubuh pasien untuk menyerang sel target. Keunggulannya apa? Sel ini cepat bertindak karena tidak memerlukan proses presentasi antigen dan efektif melawan sel yang menghindari sistem imun, seperti sel kanker yang kehilangan ekspresi MHC ya, Major Histocompatibility Complex. Contoh penggunaan terapi sel NK, imunoterapi sel NK ini sering digunakan untuk kanker hematologi seperti leukemia atau sebagai tambahan terapi kombinasi. Kemudian yang kedua, terapi sel dendritik. Sel dendritik itu adalah sel penyaji antigen ya, antigen presenting cell atau APC yang berperan dalam sistem imun adaptif. Mereka bertugas mendidik sel T untuk mengenal dan menyerang sel-sel abnormal dengan mempresentasikan antigen spesifik. Cara kerjanya, jadi dalam imunoterapi sel-sel dendritik ini diambil dari pasien, kemudian dimuat dengan antigen spesifik, misalnya dari tumor pasien tersebut, lalu diaktifasi di laboratorium. Setelah itu disuntikan kembali. Sel dendritik ini memicu respons imun adaptif yang kuat dengan mengaktifkan sel T untuk menyerang sel kanker. Keunggulannya apa? Keunggulannya yaitu menghasilkan respon imun yang lebih spesifik dan tahan lama dalam melibatkan memori sistem imun. Cocok untuk terapi yang mentargetkan antigen tumor tertentu. Contoh penggunaan vaksin imunoterapi sel dendritik ini disebut juga vaksin ya, seperti untuk kanker prostat. Jadi itu salah satu penerapannya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi perbedaannya apa? Yang sel NK itu memang mungkin lebih murah ya. Itu imun bawaan, innate imun cell ya, sedangkan sel dendritik itu imun adaptif. Jadi prosesnya lebih lama ya. Targetnya kalau sel NK sel yang abnormal secara umum. Tapi kalau sel dendritik itu sel dengan antigen spesifik. Jadi lebih spesifik targetnya. Mekanismenya kalau sel NK langsung membunuh, merusak sel yang abnormal, sedangkan kalau imunoterapi dengan APC atau dendritic cell, dia mengaktifkan sel T gitu ya. Kemudian spesifisitasnya, kalau yang sel NK tidak spesifik terhadap antigen, kalau yang dendritic itu lebih spesifik terhadap antigen. Kecepatan aksi, yang sel NK lebih cepat, sedangkan yang sel dendritik lebih lambat karena dia perlu aktivasi sel T ya. Efek jangka panjangnya bagaimana?
kalau sel NK terbatas, tidak ada memori sistem imun. Tapi kalau yang dendritik ya, terapi imunoterapi dendritik, dia lebih tahan lama karena ada memori pada sistem imunnya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Sel NK lebih cocok untuk respons cepat dan langsung terhadap sel-sel abnormal tanpa memerlukan pelatihan imun spesifik. Sedangkan terapi sel dendritik lebih fokus untuk membangun respons imun yang terarah dan berkelanjutan dengan melibatkan sel T. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.